Selamat pagi excellent people. Selamat datang di webinar Sosialisasi OPEXCON Project Competition 2024. Salam kenal, saya Kalisa Zarfa Ramadhani sebagai MC sosialisasi hari ini. Gimana nih kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga sehat dan semangat ya. Nah, excellent people. OPEXCON merupakan acara tahunan Shift Indonesia yang berfokus pada kompetisi dan konferensi di bidang operational excellence, di mana visi kami, OPEXCON dapat menjadi rumah bagi para pegiat inovasi, improvement di Indonesia, menjadi wadah penampilan proyek terbaik, media apresiasi, serta proses pembelajaran yang sangat berharga. OPEXCON sendiri sudah diadakan sejak tahun 2012 dan setiap tahunnya diikuti oleh ratusan peserta. Tentunya banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika mengikuti kompetisi ini, yaitu mengasah skill dan pengetahuan tim project sehingga kedepannya mampu meningkatkan hasil improvement perusahaan Bapak dan Ibu. Untuk tahun ini, pendaftaran OPEXCON akan ditutup pada tanggal 31 Agustus mendatang. Jadi tersisa 8 hari lagi nih ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin memberikan kabar gembira bahwa tahun ini Shift Indonesia menjalin kemitraan dengan The New You Institute sebagai platinum sponsor, PT Cipta Krida Bahari sebagai gold sponsor, dan Pameran Manufacturing Indonesia sebagai event partner kami. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya terhadap semangat mengembangkan budaya inovasi di Indonesia. Baik, setelah memperkenalkan OPEXCON dan juga kabar gembira dari kolaborasi kami, langsung saja kita ke inti acara hari ini, yakni sosialisasi yang dibagi menjadi 2 segmen, yaitu sesi presentasi oleh pembicara selama 60 menit, dan pastinya nanti akan ada sesi interaksi atau Q&A kurang lebih 30 menit juga. Kemudian jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan pada saat sesi presentasi berlangsung, boleh dapat langsung mengisi pada kolom chat ya. Oke, excellent people. Pada sosialisasi hari ini kita akan kedatangan juri OPEXCON tahun ini, yaitu Bapak Budi Darmawan, yang merupakan konsultan senior di SSCX sebagai Master Black Belt dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di dunia improvement, membantu ratusan perusahaan menciptakan Green Belt dan Black Belt, dan juga memiliki pengalaman dalam delivery proyek di berbagai industri. Wah, keren banget ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika pagi ini Pak Budi akan mewakili Dewan Juri OPEXCON untuk memberikan sosialisasi terkait kriteria penilaian OPEXCON dan juga panduan dalam pembuatan project report nih. Oke, langsung aja kita sapa ya. Semangat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Kalista. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana Luar kabarnya Bapak nih Pak? biasa. Alhamdulillah sehat juga semuanya ya. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, gimana kabar hari ini? Kayaknya udah pada nggak sabar nih, pengen segera masuk di ajang utama OPEXCON nih. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, salam kenal dari saya Budi Darmawan ya. Ya, mungkin dari sebagian Bapak Ibu yang hari ini pagi hari ini bisa join, sebagian mungkin sudah kenal saya gitu ya, sudah pernah ngikuti sesi OPEXCON tahun lalu, berarti kalau yang pas di ruangan saya bertemu dengan saya atau pas di sesi-sesi training ya. Pas di sesi training beberapa judul training gitu kan pernah juga bertemu dengan saya. Oke. Selamat berjumpa kembali untuk yang sudah pernah ya, dan salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali ini ya. Nah, oke, untuk hari ini luar biasa. Kebetulan saya juga hari ini alhamdulillah dalam kondisi yang fit ya. Mudah-mudahan nanti sampai dengan pelaksanaan OPEXCON di November itu tetap semuanya kita dalam kondisi yang selalu sehat ya, seperti itu. Nah, Mbak Kalista, untuk pagi hari ini kita untuk acaranya berarti saya akan present 60 menit nih ya, lumayan ya. Jadi Iya, nanti buat teman-teman. teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para penggiat-penggiat improvement, nah silakan. Walaupun nanti teman-teman sudah pernah mengikuti sesi-sesi sebelumnya, nggak apa-apa. Buat refresh lagi, mana tahu ada hal-hal yang nanti bisa didapatkan atau mau ditanyakan, silakan nanti di sesi Q&A-nya, seperti itu. Oke, kalau gitu kita bisa mulai saja ya. Mudah-mudahan semuanya teman-teman sudah ada di depan laptop atau PC atau layar monitor masing-masing ya, sehingga nanti bisa mengikuti sesi kita selama 60 menit presentasi yang akan saya sampaikan. Oke, saya izin mau coba share dulu untuk materinya. Oke, suara saya cukup bisa terdengar, Bu Mbak Kalista dan yang lainnya? Aman ya? Pak, sudah terlihat.
Aman Silakan, Pak. ya, oke. Aman, aman. Oke, nah ini mungkin dari sekian banyak peserta hari ini nih ada yang salah satu dari beberapa orang yang ada di gambar ini nih. Itu bukan Saras 008 ya. Atau ini siapa nih saya juga nggak tahu nih apakah dia apa ya Flash The Flash atau apa ya. Oke, cukup menarik tentunya. Ya memang ajang Opexon itu adalah ajang kayak pestanya ya kalau kita bicara pemerintahan tuh ada kayak pemilunya lah ya. Pemilunya jadi pesta demokrasi, kalau ini adalah pesta untuk ajang project improvement ya di Indonesia seperti itu. Oke, untuk hari ini kita akan bicara mengenai kriteria dan scoring dari kompetisi project yang nantinya Bapak Ibu ataupun teman-teman akan ikuti ya. Di mana nanti di bulan November itulah ajang kita untuk teman-teman bisa mempresentasikan bagaimana progres ataupun hasil dari project improvement yang sudah dilakukan. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama di sini kita tampilkan berkaitan dengan ini ya, apa namanya, timeline dari agenda OPEXCON kita di tahun 2024 ini ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah biasa beberapa kali ikut ya, mungkin waktunya juga sudah terbiasa ya dengan apa namanya alur timeline yang akan kita lakukan ya. Untuk hari ini kita adalah sosialisasi, kemudian nanti jangan lupa seperti tadi diinformasikan oleh Mbak Kalista, penyerahan terakhir registrasi itu tanggal 31 Agustus loh ya, jangan lupa. Jadi teman-teman silakan registrasi ya, registrasi di tanggal 31 Agustus agar nanti tidak kelewatan ya. Untuk proyeknya sendiri sudah banyak yang masuk sehingga nanti teman-teman harus cepat nih untuk apa registrasinya ya seperti itu. Oke. Kemudian nanti untuk pelaksanaan sendiri seperti biasa ya untuk konferensinya ya puncak acaranya adalah di 21 November untuk wordingnya gitu ya. Nah, tetapi nanti akan ada sesi untuk penjuriannya tentunya untuk teman-teman mempresentasikan hasil dari improvementnya itu di bulan Oktober ya, yaitu final presentation day itu di tanggal 7 sampai dengan 11 Oktober 2024. Nah, disitulah ajang teman-teman bisa menunjukkan ya project dari masing-masing ya untuk bisa dilakukan penilaian oleh para dewan juri. Kebetulan saya sendiri juga salah satu dari beberapa sekian banyak dewan juri yang nanti akan terlibat di OPEXCON baik tahun lalu ataupun di tahun 2024 ini ya seperti itu. Oke, kemudian ini adalah kategori ya kategori. Jadi ajang OPEXCON ini memang adalah kita membuka ya. Nah, jadi kita membuka dari berbagai sektor industri. Apapun sektor industri Anda itu bisa untuk mengikuti ajang OPEXCON ini ya. Jadi kita tidak membatasi hanya dari manufacturing saja ataupun energi mining saja, tapi semua kita masuk ada kategorinya. Kita bagi menjadi 3 kategori besar yaitu manufacturing ya, manufacturing, kemudian juga ada services ya, kemudian juga ada mining and energy seperti itu. Kalau manufacturing buat Anda perusahaan ataupun company yang memang masuk dalam kategori manufacturing, maka Anda bisa berhak untuk ikut di dalam ajang OPEXCON ini pastinya ya. Baik itu otomotif, ya, food and beverage industri, kemudian semiconductor, elektronik, plastik dan sebagainya lah, ya. Pokoknya masuk dalam kategori manufacturing itu bisa. Begitu juga untuk yang services, ya. Untuk yang services, Anda juga bisa mengikuti ajang OPEXCON tahun ini ya ataupun yang sebelum-sebelumnya seperti itu, baik itu dari banking, insurance, hotel, retail, telecommunication dan sebagainya. Ya, monggo silakan segera daftarkan registrasi. Anda masih bisa mengikuti sesi tahun ini ya, atau dari mining and energy. Wah, ini juga nggak kalah nih ya, nggak kalah nih, selalu ada banyak juga cukup banyak peserta yang dari industri mining and energy tadi ya. Di sini ada mining, oil and gas, energy plantation dan sebagainya. Itu nanti silakan bisa ikut di dalam ajang OPEXCON tahun ini seperti itu. Dan penilaiannya adalah berdasarkan kategori dan nanti kayak misalnya area manufacturer itu nggak mungkin nanti bersaingnya dengan mining atau begitu juga dengan kebalikannya dengan banking dan sebagainya. Jadi penilaiannya adalah based on kategori industrinya ya. Nah, jadi biar cukup fair ya seperti itu. Oke, kemudian, nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Pak, penilaiannya gimana nih untuk proporsi pemenangnya gitu ya. Jadi
Untuk OPEXCON ini, Bapak Ibu sekalian, penilaian yang kita lakukan, ya, penilaian yang kita lakukan adalah berdasarkan apa namanya ranking dari skor yang didapat oleh project yang mempresentasikan tadi, ya. Jadi ada rankingnya. Jadi setelah dibuat penilaian, ya, ada angkanya, ada nilainya, segala macam. Nah, nanti kita compile berdasarkan tadi sektor industrinya, ya, tadi kategori tadi, ya, berdasarkan kategori tadi di masing-masingnya. Nanti kita lihat, nah, dari mulai ranking paling tinggi, angka yang skornya paling tinggi, jangan sampai dengan yang paling rendah. Nanti kita buat 10%-nya itu adalah masuk dalam kategori gold, kemudian 20%-nya masuk dalam kategori silver, kemudian 70% masuk dalam kategori bronze, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau bicara Pak, kalau untuk dapetin gold itu minimal skornya berapa? Nah, kita tidak pakai kayak gitu, ya. Kita pakainya ranking. Nah, jadi bukan bukan untuk sertifikasi misalnya green belt atau apa yang minimal skor 70 atau 80, enggak. Tapi kita ranking dari skor paling tinggi sampai dengan paling bawah, 10% teratasnya itulah dia gold. 20% di bawahnya adalah silver, and then 70% di bawahnya adalah bronze, ya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman punya kesempatan besar nih, gitu ya. Artinya kalau misalnya kalau ada misalnya 200 project yang ikut kompetisi, berarti kalau 200 project 10%-nya adalah 20 project. Artinya dari sekian banyak, yuk kita bersaing untuk masuk dalam 20 tertinggi, ya, 20 dengan nilai tertingginya, seperti itu, ya. Nah, itulah untuk gold achievement. Kalau untuk silver adalah 20% di bawahnya, dan sisanya adalah bronze. Nah, PR-nya adalah, Pak, gimana nih caranya agar saya bisa masuk dengan kategori gold, artinya memiliki skor yang tinggi, seperti itu. Oke, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi, penilaiannya bukan berdasarkan rank nilainya, tetapi rankingnya. Seperti kalau teman-teman kalau yang sudah pernah memasukkan anaknya ke sekolah negeri, itu ada namanya PPDB, ya Pak, ya Bu, ya. PPDB. Nah, kebetulan saya sendiri juga tahun ini kemarin memasukkan anak yang paling kecil saya masuk SMA itu juga lewat jalur PPDB, gitu ya. Jadi sama di ranking, ya. Karena kebetulan saya pakainya adalah jalur prestasi rapot, gitu ya, maka akan di ranking nilai rapot yang paling bagus dari paling bagus sampai paling rendah, mari nanti pakai proporsi, itulah yang keterima, sama kayak gini. Cuma ini untuk gold, silver sama bronze, seperti itu, ya. Oke, saya rasa cukup clear di poin yang ini. Berikutnya, nah, kemudian ada lagi nih kriteria, Pak. Ternyata selain berdasarkan apa namanya kualitas dari proyeknya, itu ternyata ada lagi penilaian di luar itu, yaitu apa? Tim favoritnya, ya. Jadi ternyata di dalam presentasi proyek itu ada kategori yang di luar kategori yang secara kualitas itunya, ya, gold, silver, dan bronze-nya, yaitu untuk seru-seruan nih, ya, untuk seru-seruan sebagai apresiasi kita untuk teman-teman yang sudah presentasi dengan semangat yang luar biasa, dengan kekompakan yang luar biasa, gitu kan, ya, dengan kostum yang wah, gitu ya, yang keren banget, gitu ya. Nah, ini kita berikan apresiasi. Nanti ada yang namanya tim favorit, gitu ya, tim favorit. Nah, ini sebetulnya saya sendiri sebagai juri sih terhibur banget, gitu ya. Artinya udah lagi melakukan penjurian dari pagi, gitu ya, sampai siang, gitu. Nah, tiba-tiba sore ada yang tampil dengan excited, dengan tampilan yang ini, jadi hilang tuh capeknya tuh hilang, gitu ya. Nah, jadi saya secara pribadi, secara dewan juri juga senang juga sih kalau ada tim yang seperti itu. Jadi yuk, uh, apalagi kalau teman-teman udah jadi juara, gitu ya, dapat gold, udah gitu dapat favorit juga, itu kan keren banget ya. Yang jelas kan naik ke atas panggung tuh, ya. Ke atas panggung artinya kan itu cukup diri juga, gitu ya, dapatkan attention juga dari para peserta nantinya di bulan November tadi pas ajang OPEX conference-nya, seperti itu. Oke, jadi silakan nih, nanti masih ada waktu, ya. Kalau mau apa menggali ide dengan tim-timnya, dengan timnya kita mau bagaimana nih nanti, ya. Nah, nanti yang dinilai tentu ada beberapa ini, ya. Nah, jadi kayak misalnya tadi, ya, antusiasme, kreativitas, kemudian juga kekompakan, gitu ya, dan sebagainya. Tapi juga kalau bisa, ya, kalau bisa jangan sampai Bapak udah keren banget ininya, tapi justru pas
penyampaian ininya dari proyeknya malah kurang, jangan. Jadi dua-duanya dapat lah ya seperti itu. Tapi paling nggak kalaupun nggak juara misalnya kita tidak bisa ternyata mendapatkan juara untuk goldnya atau apanya, ternyata kita favorit, ya tetap aja naik ke atas panggung gitu ya, seperti itu. Oke, silakan, masih ada waktu nih teman-teman, silakan berimprovisasi, berkreativitas, lakukan ini ya, lakukan apa namanya, tampil dengan sebaik mungkin seperti itu. Oke. Oke, nanti untuk yang pertanyaan, ada pertanyaan ini nanti di sesi akhir aja ya, biar nanti tidak ini nanti kita akan ada kok sesi untuk Q&A-nya di 30 menit, lumayan lumayan banyak nanti setelah saya present dulu nih 60 menit ini ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini adalah juri OPESCON untuk tahun 2024 ini ya. Luar biasa, setiap tahunnya kita menghadirkan juri-juri yang memiliki portofolio yang bagus gitu ya, pengalaman yang luar biasa ya, kemudian juga apa namanya, kemampuan skillnya yang memang sudah teruji. Jadi kita juga tidak sembarangan untuk menghadirkan ini, baik dari kalangan akademis ya, dari pemerintahan atau Ministry of Industri ya, kemudian juga dari kami, dari para praktisi yang memang terbiasa menghandle proyek-proyek di perusahaan-perusahaan ya, baik itu dalam bentuk training, baik itu dalam coaching ataupun project implementation seperti itu kita memang sudah apa namanya, punya pengalaman di sana, sehingga tidak tidak penilaiannya itu tidak semata-mata apa namanya subjektif ya, tapi memang benar-benar apa namanya, ada guidance-nya clear dan jelas penilaiannya seperti itu. Oke, di sini ada Prof. Derajat, Prof. Istri, Ibu Siti Aviani, ada Pak Catur, ada Pak Sukoyo, Pak Moko, Pak Sigit, Pak Melan, dan saya sendiri seperti itu. Ya, saya juga mohon doanya mudah-mudahan seluruh dewan juri sampai dengan hari hanya ya di bulan Oktober nanti semua dalam kondisi yang sehat ya, prima, sehingga benar-benar bisa melakukan penilaiannya itu dengan bagus sekali gitu ya. Mohon doanya juga nih Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kita masuk sekarang kriteria penilaian. Nah ini yang ditunggu-tunggu nih ya oleh Bapak Ibu sekalian. Kriteria penilaian. Kalau kita bicara kriteria penilaian, artinya kalau buat teman-teman yang sudah terbiasa sih mungkin sudah pernah gitu ya melihatnya ya. Dan memang untuk proporsinya kita masih sama nih. Untuk proporsi kriteria di masing-masingnya masih sama seperti yang tahun sebelumnya. Yaitu apa saja? Di sini ada beberapa kriteria tentunya. Dan ini adalah kriteria yang sudah menjadi kebijakan kami dari tim OPEXCON untuk menggunakan kriteria ini dalam penilaian kami. Kalau misalnya, Pak, kalau yang di sana kriterianya proporsinya beda loh, Pak. Gimana tuh? Tidak apa-apa, ya. Karena ininya dia mungkin punya beberapa pendekatan yang berbeda, tetapi kalau kami sudah dengan sekian banyak pengalaman yang sudah kami jalani gitu ya, akhirnya kita membuat suatu proporsi kriteria penilaian untuk ajang OPEXCON ini adalah seperti ini, dan ini sudah diimplementasikan cukup lama. Yang pertama adalah project selection and methodology, itu adalah 15% dari total skornya ya. Ya, jadi project selection and methodology itu 15% dari skor totalnya. Kemudian yang kedua adalah problem analysis ya. Nah, problem analysis itu adalah juga 15% dari total keseluruhannya. Kemudian ada solution ya. Solution ya. Jadi solusi yang dilakukan, action yang dilakukan itu adalah 20% dari total skor yang diberikan. Jadi kalau dari 100 nilai skor tertinggi, maka solusinya adalah 20 ya. Kemudian yang berikutnya adalah impact. Nah, impact ya. Nah, impact atau dampak dari solusinya itu sendiri itu adalah dia 20% ya, 20%. Kemudian project scale, skala project ya, skala dari projectnya. Kalau kita bicara skala project, bisa salah satunya adalah ruang lingkupnya gitu kan. Nanti kita bahas di belakang. Itu adalah 10%. Kemudian nah ini nih penting nih, presentation skill. Nah, ternyata sampai 20% loh gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak mau memiliki strategi yang jitu gitu ya, teman-teman harus benar-benar memperhatikan persentase dari penilaian ini gitu ya. Jadi bahkan presentation skill itu ternyata 20%. Artinya teman-teman harus berlatih, teman-teman harus apa namanya, mempersiapkan ya
Bagaimana menjadi seorang presenter yang bagus ya. How to be good presenter ya ketika nanti Bapak mempresentasikan proyeknya nanti. Kenapa? Karena 20% loh bro ya. 20% dari total skornya seperti itu. Oke. Nah, nanti kita akan lihat penjabaran dari masing-masing poin ini ya untuk kriteria-kriterianya. Yang pertama ya, yang pertama yaitu pemilihan metodologi dan proyek. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, teman-teman kalau ada yang minum minuman atau apa di sana sambil diseruput gak apa-apa ya, silakan sambil sambil makan snack sambil minum. Yang penting fokusnya ke sini ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi kita yang pertama pemilihan dan metodologi project. Nah, di sini 15%. Jadi kalau 100 total nilainya, maka dia nilainya 15. Ya, ya. Nah, ini pun ternyata jangan dianggap ini nih, ya. Jangan disepelekan, lumayan, ya. Jangan beranggapan begini. Oh, Pak, ini kan cuma 15%. Kita fokusnya yang ke 20% aja. Nah, enggak bisa. Kenapa? Karena proyek yang ikut kompetisi itu ratusan proyek. Banyak sekali proyek. Artinya beda 0, sekian persen saja angka, beda sangat tipis aja itu bisa pengaruh terhadap ranking nantinya. Ya sama lah kalau kita dulu mau masuk ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Ya beda-beda dikit itu udah bedanya jauh banget rankingnya gitu ya. Nah sehingga kita tidak boleh mengabaikan ya persentase yang misalnya 15%, kita fokusnya di 20% aja, jangan. Semua harus digarap ya. Dan walaupun memang jujur saja semua yang mengikuti ajang kompetisi ini pasti adalah proyek-proyek yang bagus. Tidak ada proyek yang tidak bagus diikut di ajang kompetisi ini. Pasti saya yakin itu adalah proyek yang teman-teman sudah mencoba usahakan dengan luar biasa. Ya, kalau ternyata kok masih kalah dengan yang lain, saya belum dapat gold, saya belum cuma bisa dapat silver ataupun bronze, nggak masalah. Ya, kita masih ada peluang untuk melakukan improvement di tahun berikutnya. Karena yang namanya kompetisi tentu akan ada yang menang dan yang kalah. Sebetulnya kita tidak bicara menang dan kalah, ya. Nah, semuanya bagus, cuma kebetulan mana nih yang lebih bisa mendapatkan skor tertingginya untuk kali ini, nah itulah dia yang menjadikan goalnya. Kembali lagi ke pemilihan dan metodologi dari project. Ya, di sini apa poin-poinnya yang masuk dalam kategori ini? Tentunya adalah menentukan proyek paling prioritas. Nah, kenapa sih kita mengangkat proyek ini? Gitu kan? Seberapa penting, seberapa urgent kita mengangkat tema ini? Nah, itu juga salah satu yang nanti silakan dieksplor saat Bapak present nantinya. Ya, seperti itu. Tentu itu akan dapat suatu attention dari si para dewan juri. Ya. Kemudian juga project alignment dengan tujuan organisasi dan strategi bisnis. Apa hubungannya project ini dengan katakanlah alignment ya, baik itu visi misinya, strategi dari organisasi seperti itu ya. Kemudian juga penggunaan metodologi yang terstruktur dan sistematis ya. Nah, jadi di sini di dalam OPEXCON ini kita tidak membatasi metodologi yang digunakan mau pakai yang mana, monggo kerso Bapak Ibu sekalian ya. Ya, panjenengan mau pakai PDCA ya, teman-teman mau pakai PDCA silakan ya. Mau pakai Six Sigma monggo silakan. Mau pakai design thinking silakan. Mau pakai design for Six Sigma silakan ya. Boleh ya. Jadi kita tidak membatasi hanya dengan satu metode saja. Silakan mau pakai yang mana saja boleh. Yang jelas yang penting clear ya. Kalau mau pakai yang PDCA pastikan PDCA metodologinya itu benar. Kalau mau pakai Six Sigma, pastikan metodologi Six Sigma-nya itu benar. Mau pakai design thinking, pastikan metodologi dari design thinking-nya itu benar. Mulai dari empathize-nya, define, ideate, prototype, test, implement, dan sebagainya, itu dijalankan dengan benar. Begitu juga kalau misalnya, oh Pak, pakainya DFSS, Pak. Design for Six Sigma, silakan. Define, measure, analyze, design, ya, kemudian optimize, verify, itu lakukan dengan benar. Seperti itu ya. Silakan, monggo, silakan mau pakai yang mana saja, kita tidak membatasi ya. Oke. Kemudian melakukan keberlanjutan hasil proyeknya. Seperti itu ya. Nanti itulah dia pemilihan dan metodologi proyeknya. 15% ya. Oke, 15%. Oke, clear. Yang kedua, analisis masalah ya. Analisis masalah, nah ini penting nih ya, sama 15%. Tetapi saya yang gini Bapak Ibu sekalian, dewan juri itu banyak ya, maksudnya satu kali Bapak present itu dewan jurinya bukan cuma satu,
Bukan hanya Prof Derajat saja, bukan hanya saya saja, atau Pak Moko saja, atau Prof Isti saja. Tapi satu ruangan itu ada beberapa juri. Ya. Nah, masing-masing juri itu punya karakteristik apa namanya pendekatan yang mungkin berbeda sudut pandangnya, ya. Tetapi kriterianya jelas. Ya, ada termasuk saya itu saya salah satu yang sering melihat dari sisi analisis masalahnya itu harus clear, gitu ya, seperti karena saya orang benar-benar orang orang ini ya improvement seperti itu. Nah, teman-teman nanti silahkan ketika kita bikin project, ketika present nanti jelaskan alur analisis yang jelas, ya. Nah, seperti menerapkan analisis yang benar dan menyeluruh terhadap masalah, clear, ya. Kemudian analisis masalah dan akar penyebabnya. Ya, kalau kita bicara di apa sesuatu yang problem, ya, ya jelaskan secara ringkas, jelas gitu ya, sertakan data dan sebagainya untuk memperlihatkan bahwa ini loh root cause-nya, ini loh faktor penyebabnya dan sebagainya. Silakan, ya. Kemudian juga gunakan data dan fakta, ya. Nah, jadi analisis data dan statistik yang diperlukan silakan. Bukan berarti harus menggunakan statistik yang apa complicate, yang ini tidak harus, ya, tidak harus. Silakan gunakan yang cocok, yang bisa mensupport analisis Anda, monggo silakan, ya. Kemudian analisis proses, ya, termasuk analisis proses juga memungkinkan, ya, seperti itu. Silakan gunakan analisis resiko dan mitigasi, kemudian analisis biaya dan manfaat. Nah, itu juga adalah beberapa kriteria-kriteria yang nanti akan kita lihat nih, ya. Apakah teman-teman di dalam proyeknya tadi sudah melakukan analisis masalah ini dengan benar atau dengan tepat atau tidak. Sebagai satu acuan secara umum adalah analisis yang bagus adalah seberapa mampu Anda menggunakan data dan fakta untuk mensupport itu. Samalah kayak di pengadilan, ya. Kalau teman-teman suka ngikuti sidang-sidang itu di MK, sidang-sidang peradilan gitu kan, dan sebagainya. Nah, itu kan hakim tentu akan mencari bukti dan ini kan bukti-bukti yang clear, yang jelas untuk menyatakan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak. Sama ketika kita analisis juga bagaimana kita menggunakan evidence, data, fakta itu untuk mensupport dari analisis kita. Clear, ya. Analisis masalah 15%. Oke. Yang berikutnya, solusi. Nah, solusi. Jadi kalau kita bicara solusi kan berarti sudah ketemu dong root cause-nya apa gitu ya. Nah, ini ngalir nih. Yang ketiga adalah solusi. Dia 20%, Bro, ya. 20% loh ini ya, gede sekali. Jadi jangan sampai Anda kecolongan di kriteria ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Pastikan, ya. Nah, di sini bagaimana tim menemukan solusi? Bagaimana tim memilih solusi yang optimal dan juga kreativitas dan kompleksitas dalam solusi yang diambil. Ya, jadi kalau kita bicara solusi itu pasti berdasarkan root cause ataupun apa namanya faktor penyebab yang kita temukan tadi apa, kita carilah solusi. Kalau kita bicara solusi, ya silahkan nanti sampaikan bagaimana Anda menemukan solusi tersebut, ya. Bagaimana Anda melakukan solusi tersebut, ya. Mulai dari mengidentifikasinya, ya, kemudian melakukan memprioritaskan, memilih mana yang kita ambil terlebih dahulu dan sebagainya sampai dengan nanti menjalankannya. Dan kalau kita bicara solusi, ya, nanti untuk level yang lebih tinggi mendapatkan skor yang lebih tinggi tentunya seperti itu. Nah, solusi itu kan ada banyak ininya ya, kayak semacam kriterianya, kategorinya. Ada yang hanya mengembalikan ke standar, yang tadinya sudah ada standarnya, ternyata ada sesuatu yang membuat dia tidak dilakukan standarnya, kemudian back to standard again, ya. Nah, itu juga solusi, ya. Nah, tapi tentu skornya tidak setinggi untuk memodifikasi proses ataupun produk, gitu ya. Seperti itu. Biasanya itu lebih keren ya dengan memodifikasi proses produk ya. Jadi bukan hanya back to standard tapi juga ada something new, something modified in our process or product gitu ya, seperti itu. Kemudian menciptakan inovasi baru. Ah, ini lebih keren lagi gitu ya. Inovasi. Jadi sesuatu yang tadinya belum ada, kemudian Anda ciptakan, Anda buat inovasi dari hasil project improvement yang dilakukan tadi. Tentu itu skornya lebih keren gitu ya. Seperti itu. Nah, tentu mengenai berapa bedanya dan sebagainya itu kita tidak sebutkan di sini ya. Nah, tetapi yang jelas, yuk teman-teman optimalkan di bagian solusi ini dengan sebaik-baiknya ya, seperti itu. 20% loh, Bro, ya. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya skala project. Nah, ini 10%.
Ya, wah ini paling kecil Pak, berarti saya nggak terlalu penting Pak kalau ini. Jangan ya. Seperti tadi saya bilang, 0,01% pun akan pengaruh kepada ranking Anda. Karena Anda dinilainya kompetisinya bukan dari 3 proyek, 4 proyek, ratusan proyek. Ya, banyak proyek sehingga beda 0,0 sekian. Nah, itu ngaruh, Bro, ya. Nah, jadi teman-teman harus optimalkan di setiap kriterianya, gitu ya. Nah, tentunya ada skala proyek, departemen, divisi, unit bisnis, regional, internasional, seperti itu. Kalau kita bicara skala, memang kalau kita bicara skala, ada yang skalanya hanya di misalnya unit kerja ini saja, improvementnya. Ada yang, oh ini skala untuk solusinya itu, skala dari proyeknya itu sampai dengan lintas lintas divisi, lintas fungsi, atau bahkan lintas sampai ke unit bisnis secara regional ya, atau secara apa namanya se-Indonesia lingkupnya, atau bahkan secara internasional ini skupnya itu pasti tentu akan berbeda gitu ya. Tapi belum tentu juga bahwa yang skupnya paling besar itu berarti pasti akan apa namanya akan skornya paling tinggi, tergantung ya, tergantung kesesuaiannya. Nggak melulu harus bahwa skop kita yang nasional itu pasti lebih besar daripada skop yang proyeknya hanya apa namanya satu antar cabang saja dan sebagainya ya, belum tentu juga, tergantung ya situasionalnya. Termasuk di dalamnya adalah manajemen proyeknya, bagaimana kita memanage ya ruang lingkup dari proyek kita itu dengan benar ya, termasuk perubahan manajemen perubahannya, change manajemennya seperti itu juga nanti perlu diperhatikan ya, seperti itu. Oke, skala project 10%. Kemudian yang kelima adalah dampak. Nah, ini dampak ya. Dampak apa ini? Dampak dari hasil improvementnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sampaikan dampak dari improvement Anda, gitu ya. Nah, ini 20% nih, ya, 20%. Kalau dampak, bicara dampak berarti bisa bicaranya adalah hal positif apa yang bisa didapat dari project improvement kita. Ya. So to Dewan Juri, ya. Tunjukkan ke Dewan Juri, ini loh dampak dari project improvement saya. Dari sisi mana Pak dampak ini saya bisa angkat? Banyak ya. Nah, dari sisi kualitas, dari sisi biaya, dari sisi pengiriman, keselamatan, motivasi, lingkungan hidup, dampak bisnis, ya, kemudian sustainability dan sebagainya. Silakan, ya, silakan sampaikan kira-kira dampak apa yang bisa didapat dari hasil project improvement saya. Ya, Pak, apakah harus semuanya nih, ya, dari mulai kualitasnya apa, biaya apa, pengiriman apa, ya sebagainya. Ya silakan, kalau memang ada semua masuk ada dalam kategorinya silakan, ya. Tapi kalau enggak, saya enggak semuanya gimana nih Pak, hanya sebagian, ya silakan, ya. Tapi yang jelas semakin Bapak bisa menunjukkan bahwa dampak dari proyeknya ini adalah big impact, ya, di berbagai kriteria tadi, ya, QCDSM dan sebagainya tadi, maka tentu berarti benefit ataupun dampak dari proyek Anda berarti cukup besar di sana. 20%, ya, seperti itu. Ya. Oke, dan dampak ini juga dia bukan hanya bicara dari sisi ini ya, bahkan dari lingkungan hidup pun bisa gitu ya, lingkungan hidup, environment gitu ya, seperti itu juga bisa, keselamatan ya dan sebagainya. Itu pun masuk dalam kategorinya. Oke, itu yang kelima, dampak dari improvement yang dilakukan. Berikutnya yaitu yang keenam. Nah, materi dan keterampilan presentasi. Di poin ini Pak, Bu, jangan sampai kecolongan. Kenapa? Karena ini lebih ke arah bagaimana Bapak Ibu sekarang meracik presentation materialnya, and then termasuk adalah how to present dengan bagus gitu ya, bagaimana mempresentasikannya dengan baik, dengan clear, dengan yang keren banget sehingga Dewan Juri melihatnya ini, wah ini layak untuk mendapatkan skor 20% dari total 100 gitu ya, seperti itu. Nah, meliputi apa saja nih materi keterampilan dan presentasi ini ya? Mulai dari pembuatan slide presentasi jelas dan terstruktur. Kalau ditanya Pak, slide presentasinya kayak apa nih Pak sebaiknya yang saya bikin. Nah, nanti setelah ini akan ada sesi untuk kita sampaikan apa namanya template ya, template dari project improvement di dalam OPEX ini. Walaupun tidak harus Bapak gunakan itu, tapi itu akan sangat membantu. Nanti setelah ini ya. Oke, terus kemudian penguasaan materi presentasi. Nah, jadi jangan sampai Bapak mempresentasikan, tapi nggak menguasai apa yang dipresentasikan. Nah, itu tentu kelihatan lupa ya, kelihatan.
Bapak nggak mempresentasikan sesuatu yang Bapak nggak nguasain itu kelihatan. Dewan juri itu tahu. Tapi Dewan juri nggak akan ngomong. Ya. Kamu kayaknya nggak nguasain di materinya. Nggak mungkin ngomong gitu Dewan jurinya ya. Seperti itu. Jadi yuk silahkan kuasai materinya. Masih ada waktu untuk terus mempelajari, menguasai ya, menjadi lebih baik lagi. Kemudian kemampuan untuk menjelaskan proyek ya. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menjelaskan dengan baik gitu ya di waktu yang tersedia. Teman-teman tahu nggak berapa waktu yang tersedia Anda untuk presentasi? Ya, yaitu 15 menit. Jadi within 15 minutes ya, di dalam 15 menit teman-teman harus bisa mempresentasikan ya, presentasi project Anda itu dengan keseluruhan. Sehingga harus dilatih ya, latihan ya. Bahkan yang mereka yang menang itu berkali-kali Pak ya, puluhan bahkan ratusan kali nyoba di waktu 15 menit, kira-kira saya bisa ini seperti apa. Saya yakin nih untuk tahun ini luar biasa akan bagus-bagus proyek-proyeknya dengan persiapan yang teman-teman sudah lakukan ya. Kemudian kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari juri ya, nanti ada di bagian belakangnya ya, untuk Q&A-nya nanti saya tambahkan, saya jelaskan di situ saja. Jadi juga nanti Bapak Ibu sekalian, mereka yang akan present untuk penilaian proyek nanti ya di Oktober nanti, itu nanti Dewan Juri juga akan menanyakan ya terkait dengan presentasi proyek Anda ya. Nah, sama 15 menit juga diberikan waktu untuk sesi Q&A, tanya jawab. Ini pun dinilai gitu ya. Nah, nanti kita lihat di belakang setelah ini ya. Gimana cara penilaiannya. Kemudian juga untuk keterampilan presentasi ini termasuk di dalamnya ada alat untuk mendukung presentasi. Nah, ya, alat untuk mendukung presentasi. Siapin semuanya ya, semuanya. Pastikan udah slide-nya bagus, ini apa? Slide-nya bagus dan sebagainya, bahkan termasuk kalau misalnya laptopnya jangan sampai lagi presentasi gitu kan, oh laptopnya low baterainya Pak, sebentar ya, waduh, nah itu jangan ya, pastikan sampai yang kayak gitu juga harus dipersiapkan. Atau misalnya, oh pointernya Pak, ternyata baterainya habis gitu kan, wah itu mengganggu sekali Pak, mengganggu buat presenternya, bukan buat jurinya, juri mah santai aja, yang penting mah ada kopi gitu, nggak bercanda-bercanda ya. Nah jadi pastikan disiapkan semuanya, mau laptopnya, pointernya, ya, baterai di laptopnya kah, atau apa, kalau mau ada mock up, ada video, ada apa, pastikan itu running well, gitu ya. Pastikan di trial dulu, coba dulu sebelumnya, sebelum masuk ruangan, ya, coba dan sebagainya. Jadi benar-benar saat presentasi itu bagus. Nah, beruntung nih untuk tahun ini, ya, untungnya semuanya dilakukan secara offline, Bapak Ibu sekalian. Nah, tahun-tahun sebelumnya sebetulnya kita membuka untuk yang online. Tapi ternyata itu kalau yang online itu ya walaupun bisa, kadang-kadang ada kendala dengan jaringan. Kasihan buat teman-teman yang presentasi melakukannya secara online dari jauh dan sebagainya. Ternyata ada koneksinya nggak bagus di mereka, kan sayang gitu ya. Yang harusnya bisa present dengan bagus, mendapatkan hasil skor yang bagus, gara-gara jaringan dan sebagainya. Jadi si juri tidak bisa memberikan mendapatkan poin yang harusnya dia bisa dapat gitu kan, sayang. Nah, untuk tahun ini semuanya offline. Ini kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tampilan yang luar biasa ya, presentasi yang luar biasa nantinya, maksimalkan. Pastikan semuanya yang digunakan, mau video, mau demo, mock up gitu ya, alat peraga dan sebagainya, silakan pastikan itu bisa berjalan dengan bagus, berfungsi dan bisa dipresentasikan saat nanti ajang presentasi di Oktober nanti. Oke, 20%. Gede nih ya. Jadi apalagi 20%, sayang kalau nggak dimaksimalkan. Oke, nah ini adalah bicara slide presentasi. Ya, slide presentasi itu nanti setelah ini akan ada ya contoh untuk template project-nya seperti itu. Nah, tujuannya adalah memberikan gambaran improvement atau inovasi secara keseluruhan ya. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan nih kalau Bapak Ibu melakukan pembuatan project report-nya ya. Nah, di sini ada alasan pemilihan masalah ataupun temanya ya. Akurasi data mulai dari awal hingga akhir proyek dilakukan itu seperti apa ya. Kemudian alasan pemilihan penyebab dominannya apa ya. Kalau kita bicara problem, root cause analisisnya seperti apa gitu ya dan sebagainya. Kemudian how to identify solution and how to prioritize ya. Jadi bagaimana kita memprioritaskan solusi gitu kan ya. Seperti itu, termasuk nanti
bagaimana kita membuat suatu rencana improvement ataupun rencana perbaikan. Termasuk di dalamnya tentunya akan dilihat relevansi antara standar baru dan hasil peningkatannya gimana. Antara baseline dengan dampak dari keberhasilan proyeknya gimana ya. Nah, ada comparison-nya ya. Before after-nya seperti apa, tunjukkan di sana gitu ya, seperti itu. Nah, termasuk juga kalau memungkinkan mau silakan gunakan grafik untuk mendukung ya poin yang ingin Anda sampaikan gitu ya. Silakan gunakan berbagai apa namanya kreativitas Anda untuk memudahkan Anda menyampaikan hasil ataupun dampak dari improvement Anda. Gunakan grafik dan sebagainya, tapi saran saya jangan berlebihan. Ya, jangan karena pengen kelihatan kita pakai grafik, pakai ini sebagainya, semua dipakai atau bahkan nanti terkesan memaksakan, itu juga tidak benar juga gitu ya, seperti itu ya. Oke, itu adalah berkaitan dengan slide presentation. Nah, di sini terkait dengan penilaian presentasi. Nah, tadi kan slide-nya ya. Nah, penilaian presentasi yang pertama adalah kejelasan dan kelengkapan informasi. Kejelasan, ya, intonasi, kemudian tempo, nah, ya, kemudian juga volume suara. Ini juga pengaruh loh, ya. Jangan sampai dewan juri, maaf Pak, bisa diulangi lagi, kurang jelas ya. Tadi bicara apa ya? Artinya Bapak masih belum belum benar-benar keren tuh dalam melakukan presentasinya. Karena itu saya sarankan teman-teman, yuk masih ada waktu banyak Pak Bu Bro ya sekalian, latihan ya, latihan ya. Present di depan teman-teman Anda, di depan bahkan top manajemen pastinya ya dan sebagainya. Silakan present ya. Harus jelas, jangan gemeter. Ada juga Pak ya kemarin ya, katanya sih udah latihan sebenarnya, tapi ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu ndredeg lah ya, ndredeg. Jadi apa namanya, demam panggung gitu ya. Nggak usah demam panggung Pak Bu ya, santai aja ya. Kami dari Dewan Juri nggak akan menerkam Anda ya. Jadi silakan nah, tapi itu butuh latihan sih ya. Jadi silakan kejelasan kelengkapan, jangan sampai deg-degan gitu ya. Kemudian juga jangan sampai itu ya, manajemen pointernya juga hati-hati tuh ya, jangan sampai diputer-puter bikin dewan jurinya pusing ya ngeliatin pointernya. Kejelasan dan kelengkapan informasi. Kemudian kejelasan penyampaian tadi ya. Maksudnya adalah Bapak kalau menyampaikan, Ibu menyampaikan itu harus taktis. Nah, ya, taktis di sini artinya tidak berbelit-belit, tidak muter-muter, ya, to the point gitu ya. Nah, tapi juga clear gitu ya. Tapi juga clear, jelas gitu ya. Karena ada Pak yang nyampaikannya muter-muter gitu ya. Muter-muter. Wah, ini nggak taktis nih ya, nggak tek 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 gitu ya. Nah, karena you only have 15 minutes gitu ya. Jadi kita punya 15 menit. Jadi ya maksimalkan, optimalkan 15 menit tadi untuk melakukan penyampaian secara jelas. Kemudian manajemen waktu ya tadi ya sudah termasuk di dalamnya adalah 15 menit tadi. Silakan latih, latih, latih. Ya, jadi saya berharap teman-teman latihan ya, latihan agar nanti presentasinya bisa keren dalam 15 menit. Oke, itu adalah penilaian presentasi. Ya, jadi teman-teman nanti pastikan harus latihan. Makanya sebetulnya rugi Pak kalau nggak ikut seminar sosialisasi hari ini. Ya, rugi. Walaupun sudah pernah ikut, tapi kan dengan kita disetrum lagi jadinya lebih ini lagi gitu ya. Makanya beruntung nih teman-teman yang ikut pagi hari ini menyempatkan waktunya ikut untuk sosialisasi hari ini. Keren ya. Kemudian Q&A dan dengan juri nih ya, tanya jawab lah, kerennya gitu lah ya, tanya jawab. Anda kita punya masing-masing tim punya waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan apa tuh tanya jawab ini. Ya, nanti untuk tanya jawab ini ya, ini nanti gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Hal yang harus diperhatikan dalam menjawab pertanyaan juri ini, satu, menjawab secara sistematis. Ojo bulet gitu ya, bulet gitu apa ya, muter-muter gitu ya, ya jangan muter-muter. Kemudian menjawab sesuai pertanyaan untuk memperjelas dan menggali ide. Yang ditanya apa, jawabannya apa, harus benar, sinkron. Jangan yang ditanya A, jawabannya B. Ya, nah, itu ya, ya walaupun jarang sih, tapi ada. Maksud saya bukan itu Pak, saya dari sisi ininya apa, kadang-kadang gitu ya. Oke, mungkin karena grogi atau apa gitu ya, seperti itu.
Gunakan waktu sesuai yang ditentukan. Karena itulah kita harus manage waktu kita ya untuk menjawab pertanyaan ini dengan taktis tadi ya, to the point gitu ya, seperti itu. Bersikap profesional ya, ya profesional lah ya, profesional. Jadi ya ini ya menjawab dengan benar dengan ini ya. Dan kalau bisa kalau ngomong itu body language-nya juga harus diperhatikan, bahasa tubuhnya, mimik mukanya dan sebagainya itu bisa pengaruh loh saat menjawab dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian udah ya. Nah, itulah poin-poin yang berkaitan dengan scoring dan kriteria di dalam penilaian proyek. Nah, jadi teman-teman nanti silakan dimaksimalkan ya. Nah, di sini saya kembali lagi ke yang ini. Jadi kembali ke kriteria penilaian, saya sampaikan sekali lagi bahwa kriteria penjurian penilaian itu dibagi menjadi 6 kriteria. Project selection and methodology, and then problem analysis, and then solution, kemudian impact, project skala project, dan juga presentation skill ya. Jadi presentasi skill itu juga pengaruh ya. Dan saran saya ya secara personal, yuk optimalkan di setiap kriteria tersebut. Makan semuanya, jangan ada celah. Oh Pak, nanti kalau kayak gitu semua pusing dong nyewan juri gak apa-apa ya. Dewan juri itu memang pusing Pak. Ini best of the best-nya ini loh yang dicari ya. Nah, jadi makanya saya bilang project Anda yang Anda submit, yang Anda kirimkan selama ini itu udah keren-keren Pak. Cuma kan masalahnya dewan juri ini adalah bagaimana kita menemukan best of the best gitu ya, yang terbaik dari yang terbaik ya, seperti itu. Jadi PR Anda adalah mencuri skor yang sekecil-kecilnya pun jangan ada yang kehilangan gitu ya, seperti itu. Oke, ini adalah kriteria dari penjuriannya. Kalau gitu saya masuk ke slide berikutnya nih, yaitu berkaitan dengan template dari project presentation. Nah, teman-teman kalau yang sudah terbiasa sudah beberapa kali mengikuti sesi OPEXCON tentunya sudah sangat familiar dengan project ataupun template project improvement yang biasa digunakan di dalam kita melakukan presentasi di Dewan Juri. Oke, saya izin dulu mau mencoba men-share screen untuk template project OPEXCON-nya. Ya. Sambil nunggu saya present, silakan diseruput Bapak Ibu kalau ada yang diseruput. Kalau tidak ada ya jangan ya. Oke, sebentar. OTW. Nah, udah kayaknya ya sudah terlihat ya. Nah, sebelum saya jelaskan di sini, perlu saya informasikan bahwa template project ini itu kami buat itu sebetulnya untuk memudahkan ya, untuk memudahkan dari sisi pesertanya ataupun dari sisi dewan jurinya ya. Nah, terus Pak, kalau saya tidak menggunakan template ini apakah boleh? Boleh, silakan ya, boleh silakan. Cuma hati-hati, jangan sampai nanti ada poin-poin yang sebetulnya harusnya dinilai oleh Dewan Juri itu tidak di-capture di dalam proyek presentasi Anda. Jadi sebetulnya template yang kita berikan ini ya, ini walaupun tidak mutlak wajib pakai ini, sebetulnya ini adalah untuk membantu juga si Dewan Juri untuk mendapatkan poin-poin kriteria dengan lebih mudah, gitu ya. Seperti itu. Jadi sayang kalau sebetulnya proyek Anda sebetulnya yang memenuhi kriteria tadi itu sudah ada, cuma tidak disampaikan, tidak tersampaikan baik itu secara slide presentation ataupun mungkin secara verbal yang Anda lakukan presentasi itu kan sayang ya. Sebetulnya ada tapi nggak tercapture di sana kan jadinya sayang gitu ya. Oke, ini adalah template OPEXON-nya. Silakan nanti di sini ada apa gitu ya judulnya. Nah, nanti ada profil perusahaan ya. Profil perusahaan silakan di sini sampaikan mengenai perusahaan Anda. Nggak usah terlalu detail banget gitu ya. Nah, Dewan Juri cuma mau tahu ini Anda tuh perusahaan apa, di mana sih adanya, seberapa besar perusahaannya, industrinya mengenai apa ya dan sebagainya. Silakan sampaikan ya, seperti itu. Terserah Anda, silakan berkreativitas untuk memberikan profil dari perusahaan Anda. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah background ya, latar belakang proyeknya. Seperti dijelaskan di depan tadi itu ya.
Nah, latar belakang proyeknya. Kenapa Anda mengangkat proyek tersebut? Gitu ya. Nah, apa relevansinya dengan kebijakan ataupun strategi bisnis perusahaan Anda ataupun dari sisi yang lainnya? Silakan latar belakang proyeknya. Kenapa kita mengangkat tema tersebut? Gitu ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah indikator keberhasilan proyek. Ya tentunya based on apa Anda memberikan target atas proyek Anda. Ya, indikatornya apa? Ya, indikatornya. Tercapainya tuh apa yang akan dicapai? Ya, apa kemajuan yang ingin didapat? Apa target yang ingin dicapai gitu ya? Nah, silakan. Ya, pasti harus ada indikator keberhasilan proyeknya seperti itu. Oke, kemudian adalah struktur tim project. Silakan gambarkan ya, tim project Anda itu timnya seperti apa ya. Nah, mau pakai foto 3 dimensi, 6 dimensi silakan ya. Mau pakai sketsa ya monggo kerso ya. Nah, yang jelas gambarkan struktur dari tim project Anda ya. Nah, jadi siapa saja areanya dan sebagainya ya. Itu silakan ya, improvisasi di sana ya. Bukan berarti yang timnya banyak anggotanya itu pasti yang skornya bagus enggak ya. Kalau itu namanya kesebelasan ya sepak bola. Ya, jadi tunjukkan tim Anda seperti apa ya. Bukan berarti banyak member berarti banyak skornya tinggi enggak ya. Oke, terus kemudian perencanaan proyek. Ya, perencanaan proyek sesuaikan dengan metodologi yang Anda gunakan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan. Kalau perencanaan proyek itu bicara dari mulai ya pokoknya kalau kita bicara rencana ya mulai dari tahapan-tahapannya, waktunya dan sebagainya. Silakan ya. Nah, buat sebaik mungkin ya, setaktis mungkin gitu ya, biar nanti memudahkan si juri untuk bisa melihat how to make bagaimana Anda membuat perencanaan proyek itu dengan baik gitu ya, seperti itu. Kemudian metodologi yang digunakan, ya ini ya sama ya metodologi yang digunakan. Tadi saya bilang, silakan metodologi yang digunakan itu apa? Mau pakai PDCA 8 langkah boleh, ya. Mau pakai Six Sigma, ya, Lean Six Sigma, DMIC boleh, ya. Mau pakai Design for Six Sigma, DMADOF, ya itu juga boleh. Mau pakai Design Thinking itu juga boleh. Silakan. Mau pakai metodologi yang mana? Gunakan yang cocok sesuai dengan tujuan dari proyek Anda. Ya, sudah jabarkan gitu ya, seperti itu. Singkat aja, nggak usah sampai 10 slide gitu ya. Oke, metodologi yang digunakan. Kemudian analisis masalah. Nah, analisis masalah itu seperti tadi ya. Kalau kita bicara analisis masalah, tentu goalnya adalah tujuannya adalah to identify ya, menemukan root cause-nya apa. Kalau itu adalah bicara dari sisi problemnya ya, atau opportunities for improvement-nya untuk peningkatannya apa nih yang bisa didapatkan ya. Root cause-nya apa sebetulnya? Faktor yang bisa pengaruh itu apa? Di sini analisis masalah sampaikan dengan clear. Seperti tadi saya sampaikan ya, jika memungkinkan gunakan data ataupun fakta untuk mensupport analisis yang Anda buat. Gitu ya. Sehingga juri itu dengan mudah gampang mendapatkan poin yang ingin dilihat di sini. Jadi tidak perlu harus nanya-nanya lagi dan sebagainya, dia sudah bisa melihat di situ. Apalagi Anda menyampaikannya secara clear nantinya misalnya. Kayak begitu. Ya. Oke, analisis masalah. Kemudian solusi. Ya, seperti tadi saya sampaikan di depan, silakan sampaikan di sini solusinya. Ya. Nah, solusi seperti tadi saya sebutkan di depan, ya, mulai dari how to identify solution plan, ya, dan kemudian juga bagaimana setelah kita mengidentifikasi kita lakukan prioritasnya ya dan sebagainya, apa cara Anda untuk melakukan prioritas itu ya, silakan bagaimana Anda menemukan solusi itu dengan baik dan benar ya, tentunya based on root cause yang diidentifikasi. Kemudian di sini setelah selesai dijalankan ya, kita lihat baseline performance-nya compare to result-nya seperti apa ya. Baseline performance dan keberhasilan proyeknya tunjukkan, kita perlihatkan di sini ya. Tentunya ya dengan menggunakan data-data yang ada, dengan visualisasi yang bagus ya, tentunya akan memudahkan kita untuk melihat bagaimana achievement result-nya seperti itu ya. Oke. Kemudian dampak keberhasilan dari proyeknya ya. Seperti tadi yang di depan ya, dari misalnya QCD-SMP ya, quality, cost, delivery, moral dan sebagainya tadi yang di depan. Silakan tampilkan, tunjukkan apa dampak positif dari proyek yang Anda atau tim Anda sudah lakukan. Seperti poin yang di depan tadi ya.
Nah, tentu seperti itu. Artinya kalau proyek Anda ini, wah ini keren nih, bisa mendapatkan dampak yang, memberikan dampak yang luar biasa dan sebagainya, tentu akan dapat penilaian yang positif dari para dewan juri. Dan dampak keberhasilan proyek ini tidak melulu harus selalu dilihat dari sisi yang paling savingnya paling gede, belum tentu, Pak. Ya, karena project itu ada hard benefit, ada soft benefit tentunya, ya. Dan dua-duanya bisa didapat dari hasil suatu project improvement. Jadi Anda jangan berkecil hati yang ternyata misalnya, ya Pak, project saya ternyata project value cost savingnya itu nggak begitu gede, gimana nih? Ya, apakah saya pasti kalah? Belum tentu, gitu ya. Tapi saya soft benefitnya, saya punya benefit ataupun dampak lain yang ternyata itu big impact buat company, buat environment, buat regulasi, meet to regulator, ya, dan sebagainya. Bisa jadi itu skornya jadi gede, gitu ya. Nah, jadi Anda nggak usah berkecil hati kalau misalnya dampak dari value cost savingnya kok nggak begitu gede, gitu ya. Nah, tapi lebih keren lagi kalau udah dampaknya gede, value creation-nya ada soft benefitnya juga, itu lebih keren, gitu ya. Jadi show to us ya ke dewan juri apa dampak keberhasilan dari proyek Anda. Monggo, silakan. Ada mau yang dalam bentuk amount ya, uang ataupun dalam bentuk yang lainnya. Seperti tadi ya, QCDSM tadi ya, quality cost block ini dan sebagainya yang ada di depan tadi. Oke? Oke, kemudian peluang improvement selanjutnya. Ya, jadi kalau setelah selesai proyeknya ini, kira-kira apa nih the next improvement opportunities yang nantinya bisa dilakukan, harapannya seperti itu ya. Peluang improvement selanjutnya apa yang mau bisa kira-kira nanti menjadi PR kita selanjutnya. Seperti itu. Oke, jadi itulah dia template dari project improvement yang bisa Bapak Ibu sekalian teman-teman gunakan. Tapi sekali lagi ini adalah untuk ngebantu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa berkreasi, isi di dalamnya silakan bikin semenarik mungkin, sesmart mungkin sehingga nanti memudahkan si dewan juri untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria yang tadi sudah disebutkan. Gitu ya. Nah, jadi manfaatkan ini. Kalau buat teman-teman yang sudah terbiasa, ya monggo silakan. Bikin lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kaizen, perubahan menjadi lebih baik ya. Kaizen ya, seperti itu. Oke. Ya, metodologi boleh ya, mau pakai Six Sigma, PDCA dan sebagainya silakan ya. Pak, apakah ini bisa digunakan untuk metodologi yang berbeda dengan PDCA? Boleh. Jadi project template ini bisa dipakai untuk berbagai metodologi yang Bapak Ibu gunakan. Mau pakai PDCA bisa pakai ini, mau pakai Six Sigma bisa pakai ini, mau pakai design thinking juga bisa pakai ini. Monggo, silakan gunakan template ini untuk berbagai project improvement yang Anda lakukan. Tentunya nanti disesuaikan ya Bapak Ibu ya, disesuaikan seperti itu. Oke, jadi ini adalah poin yang saya bisa info. Menemukan jati diri bukanlah perkara yang mudah. Bayangan tentang masa depan kadang dibalut kekhawatiran bila tak punya harapan. Perubahan adalah langkah yang pasti, maka transformasi diri adalah hal yang kita butuhkan. Selamat datang di The New You Institute, sebuah lembaga yang mengedepankan pentingnya kesadaran seseorang mengenai diri. Sebagai individu, ada saatnya kita bingung dengan visi kita. Ada saatnya kita merasa hilang arah. Ada pula saatnya kita berada di titik puncak namun merasa hampa. Remapping Life menjadi acuan bagi The New You Institute untuk membantu setiap individu menemukan kembali sosok dirinya yang baru sebagai The New You. Penemuan jati diri yang sejati adalah langkah pertama dalam mengembangkan potensi penuh seseorang. Melalui berbagai program signature dari The New You Institute, kami memberikan dorongan yang diperlukan untuk menjelajahi potensi tersembunyi, mengidentifikasi tujuan yang jelas, dan membangun kepercayaan diri yang kokoh. Action learning dan knowledge creation adalah kuncinya.
Melalui pendekatan yang praktis dan berpusat pada tindakan, kami memberikan kesempatan untuk berlatih dan mengaplikasikan konsep-konsep penting dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa setiap individu adalah pemimpin. Dengan 7 Mindset dan 10 Leadership Skills The New You, kami menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan keberagaman pemikiran untuk meraih legacy yang kita impikan. Dengan menggabungkan aspirasi profesional kami dengan kreativitas yang tak terbatas, leadership, performance, dan innovation menjadi 3 pilar kami untuk mengembangkan solusi sesuai kebutuhan Anda. Dalam perjuangan kami menjangkau perubahan yang signifikan, kami mengedepankan deep learning dan contextual study serta menjaga proses perkembangan melalui continuous monitoring evaluation. The New You Institute menggambarkan perjalanan hidup seseorang menyerupai orang yang sedang mengendarai sepedanya. Diperkuat dengan fase 4H yang diaplikasikan selama program berlangsung, kami mengkombinasikan penggunaan pikiran yang terbuka, refleksi dengan hati, dan pembuatan karya kreativitas dengan tangan untuk membawa kebiasaan baru seorang The New You. Kami hadir untuk memberikan pengalaman yang bermakna dalam menyelami diri guna mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. The New You Institute, temukan potensimu, rasakan perubahan, raih kehebatan yang bermakna. Bergabunglah dengan kami hari ini dan menjadilah sosok The New You. Indonesia, negeri yang kaya akan hasil bumi, berdiri kokoh karena kegigihan berekspresi. Dalam perjalanannya kami turut mengambil peran untuk pertumbuhan bangsa. Sejak 1997, kami ada untuk Anda. Saling bersinergi, memupuk asa melangkah pasti. Tekad kami menjadi rekan terbaik bagi bisnis Anda. Mewujudkan mimpi menjadi sebuah mahakarya. Kebutuhan Anda adalah energi kami, serta mendukung Anda dalam segala aspek bisnis dan logistik. Kami percaya, koneksi yang terjalin akan semakin kuat, walau perjalanan yang ditempuh akan semakin jauh. TKB, Integrated Logistics Services. Baik, oke. Nah, kami mengingatkan kembali bahwa pendaftaran kompetisi OPEXCON akan ditutup pada tanggal 31 Agustus mendatang. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh peserta. Di antaranya adalah berkesempatan untuk mengikuti 3 workshop, mulai dari DMAIC, PDCA, Design Thinking yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 11 September. Nah, pada kesempatan kali ini juga, saking bahagianya, kami memberikan kabar gembira kembali bahwa tahun ini Shift Indonesia menjalin kemitraan dengan The New You Institute sebagai Platinum Sponsor, PT Cipta Krida Bahari sebagai Gold Sponsor, dan Pameran Manufacturing Indonesia sebagai event partner kami. Terima kasih atas supportnya dan dukungannya terhadap semangat mengembangkan budaya inovasi di Indonesia. Baik, nah sekarang Bapak Budi sepertinya untuk sesi tanya jawab kita bisa mulai kali ya Pak. Apakah sudah ready Pak Budi? Boleh, bisa, Bu. Sebentar ya. Oke. 15 detik. Nah, tak minum dulu. 2, 3. Aduh, saya hitung ini.
Oke, mungkin saya ingatkan kembali bahwa untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat dan akan saya bacakan satu-satu dan nanti akan langsung dijawab oleh Bapak Budi. Oke, sudah siap Pak? Oke, siap. Oke. Oke. Nah, jadi tadi ada pertanyaan dari eh, Ibu Gloria Elsa, yaitu kalau ikut kompetisi, apakah yang dikumpulkan hanya PPT atau juga makalahnya? Oke, ya. Eh, dari Bu Gloria Elsa ya, kalau nggak salah ya. Bu Gloria Elsa, kalau ikut kompetisi apakah yang dikumpulkan hanya PPT atau juga makalahnya? Nah, ini agak bias nih ya. Makalah, karena kalau orang ini biasa kalau orang-orang pemerintahan atau orang ini menyebutnya makalah ya. Makalah itu bisa berupa PPT ataupun apa. Jadi nanti yang disubmit adalah project report ya. Project report ya, itu dalam bentuk project ini ya, kayak PPT gini ya. Jadi disampaikan ke kami, ke tim ya, seperti itu. Jadi entah itu isinya apa namanya, ya seperti tadi, isinya itu adalah project presentation yang tadi sudah kita sampaikan tadi ya, dengan template yang seperti tadi, seperti itu. Itu salah satunya adalah yang disubmit adalah makalah atau project presentationnya tadi, project reportnya. Kemudian nanti tentu ada lagi ya, selain itu akan ada nanti kan ada video juga ya, video recordingnya juga, itu juga nanti ada seperti itu. Sama satu lagi itu dalam masalah ada namanya project closing documentation ya, apa namanya, summary itunya, yang biasanya disampaikan seperti nanti dikirim oleh bagian adminnya gitu. Oke. Gitu Bu Kalista jawabannya. Baik, semoga cukup menjawab ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari M. Safrul. Selamat pagi, tim panitia OPEXCON 2024. Izin bertanya jika dilihat dari template slide, di mana sebaiknya project scale diletakkan? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Safrul ya? Pak Ya, Safrul. Oke. Jika dilihat dari template slide, di mana project sebaiknya project scale diletakkan. Nah, itu nanti teman-teman Bapak Ibu bisa masukkan di ini ya, manajemen project ya. Sebentar, saya coba di share sekali lagi. Oke. Nah, ini nanti seperti tadi yang saya bicarakan itu nanti bisa teman-teman berkreatif ya, berkreativitas mau naruhnya di mana sebentar ya. Sebentar saya lagi ke belakang dulu ininya, profil, latar belakang, ini kata belakangnya. Nah ini dia. Bisa masuk di sini ya. Nah, perencanaan proyeknya ini nanti dari sisi waktunya gimana, kemudian dari sisi scope dari proyek Anda itu nanti scope-nya mengcover apa saja itu juga bisa ya. Nah, mau di sini juga bisa atau misalnya ketika Bapak bicara ini ya, apa namanya, indikator keberhasilan proyek itu juga bisa dimasukkan ketika nanti sudah bicara dari sisi apa namanya targetnya seperti itu. Jadi target ini untuk di scope yang mana itu juga bisa. Tapi biasanya masuknya di struktur tim project. Itu Bu, Mbak Kalista. Ya. oke baik. Semoga terjawab ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dina dari Hanabing, mohon informasi terkait dengan video presentasi yang harus disiapkan tim. Oh, oke. Mohon informasi terkait dengan video presentasi yang harus siapkan tim. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi untuk video presentasinya itu nanti teman-teman buat ya, buat yang isinya itu adalah merekam ya, merekam Anda mempresentasikan proyeknya gitu ya. Jadi ya kayak kita lagi presentasi proyek di pas penilaian juri gitu ya. Jadi ya tapi yang di shoot Bapak Ibu dan slide presentasinya gitu ya. Jadi nanti untuk apa namanya, untuk memudahkan sebetulnya adalah untuk mengantisipasi seandainya ada masalah atau apa ya, atau ada sesuatu yang kurang clear nanti bisa dilihat di sana. Jadi presentasinya itu apa, videonya itulah memvideokan Anda mempresentasikan proyeknya gitu, seperti itu. Oke, baik. Semoga terjawab. Nah, dari pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Nur Faizin. Apakah antara makalah Oh ya, dan isi... sebentar Bu Mbak Kalista. Satu lagi, Ya, pastikan boleh. Anda membuat videonya ya. Pastikan membuat videonya itu dengan bagus gitu ya. Jadi jangan sekali rekam terus udah. Nah, biasanya kadang itu bahkan sampai berkali-kali rekam, ini kurang kayaknya ya, ini kayaknya kurang ininya, tampilannya kurang kelihatan atau suaranya kurang ini dan sebagainya. Silakan. Biasanya itu bisa mereka itu sampai berkali-kali bikin rekaman, oh ini kayaknya udah oke nih, keren. Ini kayaknya yang bisa kita kirim gitu ya.
Oke, ya silakan Mbak Kalista. Baik. Nah, sudah cukup Pak Budi? Oke. Ya, Eh, selanjutnya ada dari Ibu Nura Fizin, apakah antara makalah dan isi presentasi bisa berbeda? Misal presentasi lebih singkat. oke ya. Ya jadi makalah dan isi presentasi itu sebaiknya sama lah ya. Nah ya. Nah, jadi kalau misalnya sebaiknya sama. Jadi kalau misalnya pas presentasi project presentationnya, project reportnya itu misalnya banyak nih, ada berapa slide. Sesuai dengan yang tadi misalnya ya, itu udah cukup sih segitu gitu ya. Nah, tapi nanti yang dipresentasikan nggak detail semuanya, nggak hanya poin-poin tertentu yang menjadi ininya silakan. PR-nya adalah bagaimana dalam 15 menit teman-teman bisa menjelaskan isi presentasinya dengan menyeluruh. Nah, terutama untuk di poin-poin hal-hal yang memang menjadi sesuatu yang perlu Anda tunjukkan ke dewan juri gitu ya. Nah, jadi tidak semua slide-nya ataupun poin-poin yang ada di masing-masing slide-nya itu dijabarkan, enggak, jangan ya. Karena waktunya habis. Karena sayang banget kalau di dalam 15 menit ya. Karena kalau waktunya sudah habis, itu nanti ada timekeeper yang akan ngasih tahu, "Peng, waktunya habis." Padahal Bapak baru 3 slide nih jelasinnya, kan itu sayang banget gitu ya. Nah, jadi uh, silakan apa namanya materi presentasinya itu jelaskan yang kira-kira menurut Anda ini penting untuk diinformasikan ke dewan juri gitu ya dalam 15 menit. Oke, silakan Mbak Kalista. Oke, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya ada dari Bapak Aris Supriyadi. Mau izin tanya untuk poin-poin dampak project, apakah semuanya harus terukur? QCDSMPE? Terima kasih. Oke, Pak Aris Supriyadi. Ya. Mohon izin tanya untuk poin-poin dampak proyek, apakah semuanya harus terukur gitu ya? Nah ini ya. Jadi kalau kita bicara project improvement, ya, tentu ada patokan apakah sesuatu itu berhasil atau tidak gitu ya. Nah, untuk melihat apakah berhasil atau tidak, tentunya ada indikator ataupun parameter yang nantinya bisa untuk menunjukkan sudah ada peningkatan, sudah ada penurunan, sudah lebih bagus, oh pelanggan sudah lebih puas. Nah, tentu semakin kita bisa apa namanya memberikan suatu indikator yang clear jelas bahwa proyek kita berhasil atau tidak ya, yang pastinya tentu dengan menggunakan apa namanya data ataupun yang bisa terukur, sesuatu yang bisa terukur. Sebetulnya kenapa sih perlu diukur ya, kenapa harus terukur ya, karena ini nanti untuk memudahkan kita melihat ini proyeknya berhasil atau tidak. Kalau tidak ada ukurannya itu tentu akan susah. Contoh misalnya, kalau kita bicara ingin meningkatkan indeks kepuasan pasien kalau di rumah sakit gitu ya, atau meningkatkan indeks ya tadilah kepuasan pasien dalam pelayanan rawat inap atau rawat jalan misalnya seperti itu. Nah, begitu selesai, ya kita katakan bahwa saat ini setelah selesai ini pasien menjadi lebih puas. Setelah kita tanyakan hasil dari surveinya, rata-rata yang tadinya dia tidak puas sekarang puas. Nah, ini susah gitu ya. Nah, jadi nanti terus bagaimana Pak? Kalau terukurnya ya kita lakukan konversi ya. Kita convert kalau kita bicara puas tidak puas, kita kasih grading misalnya 1 sampai 10 gitu ya. Nah, kondisi seperti awalnya apa? Oh, nilainya di poinnya di 6 Pak. Nanti begitu selesai ternyata hasilnya ternyata di 8,5. Nah, jadi kan nanti bisa terlihat yang tadinya indeks kepuasan pelanggannya adalah 6, sekarang sudah di angka 8,5 sehingga terlihat clear peningkatannya. PR-nya adalah bagaimana caranya kita melakukan konversi yang tadinya bersifat kualitatif menjadi kuantitatif. Ya, kalau kualitatif itu biasanya tidak ada angkanya tuh, ya. Puas, tidak puas, senang, tidak senang, cepat, lambat itu kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, cepatnya itu berapa lama, lambat itu berapa lama, ya. Puas itu nilainya berapa, gitu kan? Dan sebagainya. Kalau kita bicara branding atau apa dari sekian banyak yang disurvei berapa yang tahu, nah itu kan juga bisa diambil gitu ya. Nah, sekarang setelah selesai, dari sekian yang disurvei ternyata mostly semuanya tahu tentang produk kita, itu kan juga adalah indikator gitu ya. Nah, PR-nya adalah how to convert yang kualitatif menjadi studi kuantitatif. Nah, silakan berkreasi atau berpikir apa di ini kan caranya gimana ini gitu ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya dari Pak Bayu, pengumuman materi presentasi terakhir project kapan ya Pak? Apa Bu tadi? Pengiriman materi presentasi terakhir project kapan ya Pak? Mungkin materi presentasi projectnya dikirim terakhir kapan ya gitu. Oh, Ada- oke. Untuk materinya atau apa atau registrasinya nih?
materi presentasi project. Materi presentasinya, nah ini kalau untuk terakhir materi presentasinya kapan ya ini? Mungkin dari tim ininya mungkin bisa menginformasikan di kolom chat Bu Desi atau siapa. Kalau untuk proyeknya sendiri, bukan registrasi ya, tapi proyeknya sendiri terakhir tanggal berapa? Nah, nanti coba diinformasikan lagi ya, apa namanya di bawah. Deadline submission report tanggal 20 September, Pak. Nah, ini udah ada nih ya. Jadi deadline submission reportnya itu tanggal 20 September. Artinya begini, kalau Bapak misalnya Ibu, waduh saya kalau tanggal 31 Agustus ini kayaknya belum kelar Pak proyek saya. Nah, atau kayaknya reportnya belum jadi. Tapi saya pengen ikut. Oh, bisa karena yang tanggal 31 Agustus itu registrasinya Pak Bu ya. Registrasinya. Wes pokoknya daftar dulu. Proyek belum jadi wes gak apa-apa gitu ya. Proyek belum jadi silahkan disempurnakan, dijadikan. Yang penting sebelum tanggal 20 September teman-teman sudah bisa submit ya. Maksimal adalah di tanggal 20 September ya. Teman-teman bisa submit proyeknya. Nah, the best project reportnya sudah bisa di submit di tanggal maksimum di tanggal 20 September. Jadi masih ada kesempatan loh ini ya. Nah, jadi yang masih ragu-ragu, yang masih belum yakin, masih belum merasa masih belum sempurna proyeknya, masih ada kesempatan. Apalagi sekarang sudah ada sosialisasi ini, teman-teman jadi sudah tahu tips-tipsnya, bagaimana menginikannya. Silahkan udah daftar aja sebanyak-banyaknya, gitu ya. Bikin dewan juri pusing, gitu ya. Menilai best of the best dari teman-teman sini, ya. Udah, jangan ragu-ragu, kirim aja sebanyak-banyaknya, tunjukkan kemampuan Anda untuk mempoles-polesnya, untuk memperbaikinya dan sebagainya, ya, sehingga bisa benar-benar bagus sampai tanggal 20 September. Ya, masih cukup waktu banyak. Oke, ya, balik lagi Mbak Kalista. Oke, terima kasih. Jadi 20 September masih lama nih ya, insya Allah Pak. Masih cukup ada, ya. Oke, sip. Nah, pertanyaan selanjutnya dari ini saya mungkin Bapak atau Ibu Yasin, mohon dapat diulangi atau detailkan kriteria untuk mendapatkan gold medals. Oke, Bu, siapa tadi? Yasin, Bapak atau Ibu Yasin ini. ya. Oke, ya. Nah, kriteria untuk mendapatkan gold, tadi seperti tadi saya sudah bilang, jadi nanti mereka adalah 10% dari total peserta yang memiliki ranking skor tertinggi. Nah, ya. Jadi misalnya nih, misalnya ada 200 project misalnya ya. Ada 200 project, misalnya untuk kategori tertentu misalnya contohnya misalnya gampangnya 100 project aja lah ya, biar gampang contohnya. Dari 100 project yang dinilai, itu kan nanti di ranking tuh skor paling tinggi setelah dilakukan penilaian oleh Dewan Juri. Kemudian di skornya di ranking dari mulai paling tinggi ke paling rendah. Ya, skor tertinggi sampai skor terendah. Nah, setelah di ranking 10% teratas itulah dia gold. Ya. Kemudian 20% di bawahnya itu adalah dia silver, and then 70% totalnya adalah bronze. Nah, itu dia penilaiannya. Jadi kriterianya adalah berdasarkan ranking tertinggi 10%-nya itu adalah gold, gitu ya. Nah, ini ya hebatnya itu kalau OPEXCON itu kita benar-benar memberikan apa namanya ya kriteria yang jelas gitu ya. Jadi mereka yang memang bagus ya dapat ini paling bagus. Karena ada juga yang kadang-kadang ya semuanya dapat semuanya nih, semuanya dapat gold dan sebagainya. Tapi kalau kita benar-benar ada penghargaan atas proyek-proyek yang memang layak untuk mendapatkan skor tertinggi seperti itu. Oke, gitu. Silakan Mbak Kalista. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joko Triyono. Pak, apakah presentasi wajib menggunakan statistik dari Minitab atau tools lainnya? Oke, Pak Joko Triyono. Apakah presentasi wajib menggunakan statistik dari Minitab atau tools lainnya? Tidak. Ya. Bapak mau pakai Minitab, mau pakai Excel, mau pakai Sigma XL, mau pakai GMP, mau pakai Microstat, ya, pokoknya terserah, monggo kerso, ya. Nah, jadi kita tidak membatasi pada satu software ataupun tools. Bahkan tidak pakai software sama sekali, cuma pakai Excel juga boleh, silahkan, ya. Ya karena apa namanya, yang penting adalah itu sesuai, cocok, dan memang layak untuk bisa digunakan untuk membantu kita menginformasikan apa yang mau kita sampaikan atau menganalisis dari suatu masalah yang ada. Terserah, bisa boleh. Mau pakai Minitab ataupun pakai apa saja, silakan Pak Joko. Ya, begitu juga yang lainnya. Ya, silakan Mbak Kalista.
Oke, next dari Bapak Raden Suryo, izin bertanya, apakah nanti video dipresentasikan di waktu presentasi atau ada waktu tambahan ya, Pak? Oke, Pak Raden Suryo Rahmanto ya. Kalau Ya. Suryo Guritno itu dosen besar saya Pak dulu di statistik di UGM ya. Oke, jadi apakah nanti videonya dipresentasikan di waktu presentasi ya atau ada waktu tambahannya? Tidak Pak Bu ya. Jadi video tadi itu nanti kita keep untuk jaga-jaga jika ada sesuatu yang nanti ternyata ada yang miss dari dewan juri yang harusnya bisa dinilai tapi tidak tercapture saat dia present gitu ya. Dia sudah bicara tapi ada yang terlewat mungkin karena satu hal dan lainnya. Nah, nanti kita bisa menggunakan verifikasi di video tadi. Karena itulah buatlah video sebagus mungkin di waktu yang sudah ditentukan tadi ya, 15 menit tadi, sehingga nanti itu bisa membantu. Jadi tidak di dua-duanya. Kalau Bapak sudah presentasi juga, kemudian Bapak tayangin video juga, itu namanya waste di dalam link ya. Over processing. Oke, silakan lanjut. Oke, next ada dari Ibu Gloria Elsa kembali. Apakah terdapat ketentuan teknis dari makalah seperti maksimal atau minimal jumlah halaman? Oke, kalau secara jumlahnya itu tidak ada ininya ya, tidak ada batasan khususnya, tapi kurang lebih seperti project template yang tadi ya. Itu sudah cukup sih sebetulnya. Kenapa? Karena kriterianya kan udah jelas. Asalkan kriteria-kriteria tadi ya bisa ditunjukkan kepada dewan jurinya, bisa dipresentasikan within 15 minutes ya. Di dalam 15 menit. Jadi PR-nya adalah mau slide-nya berapa banyak silakan. Yang penting poin-poin yang akan Anda sampaikan berdasarkan kriteria-kriteria tadi itu bisa tersampaikan gitu ya. Bisa tersampaikan dalam 15 menit. Artinya kira-kira aja tuh kalau saya mau bikin kata kira-kira 150 halaman, waduh nggak bakal bisa tersampaikan juga gitu ya. Seperti itu. Jadi ya kalau dari template yang tadi kita gunakan itu kayaknya udah cukup bagus untuk bisa digunakan. Kurang lebih seperti sebanyak itu. Gitu ya, Bu. Siapa namanya? Gloria. Oke. Ya, lanjut Bu Kalista. Ya, selanjutnya ada dari Bapak Yapet Kino. Peluang improvement selanjutnya masuk dalam kriteria penilaian yang mana ya? Peluang improvement selanjutnya masuk dalam kriteria penilaian yang mana? Oh ya, jadi nanti kalau coba ya, saya coba ini lagi sekali lagi. Maksudnya yang sebentar ini masih belum lagi OTW. Sudah bisa kelihatan belum ya? Sudah ya? Oke. Nah, maksudnya yang ini mungkin ya. Peluang improvement selanjutnya masuknya yang mana nih gitu ya. Nah, jadi di sini nanti bisa di ini sih ya. Nah, ini kan setelah Bapak Ibu bikin problem analisis, solution, impact gitu ya, seperti itu. Itu nanti di bagian terakhir, Pak. Biasanya kalau kita bicara nanti PDCA gitu ya. PDCA ya setelah impact gitu ya. Kalau PDCA itu 8 langkah, ya itu adalah di bagian 8 itu yang terakhir itu adalah untuk peluang untuk perbaikan selanjutnya. Nah, jadi di bagian akhir setelah Bapak menyelesaikan impact-nya apa namanya keberhasilan dari proyeknya apa, maka Bapak bisa lanjutkan sebelum selesai gitu ya. Di bagian akhirnya tambahkan di situ ya. Kira-kira peluang untuk perbaikan selanjutnya apa gitu ya. Silakan seperti itu. Jadi di bagian akhir ya, di bagian akhir seperti itu. Ya. Oke, semoga menjawab ya. Nah, selanjutnya ada dari Bapak Ivan Fadila, itu bertanya apakah ada maksimum jumlah slide? Kalau tadi kan makalah, sekarang slide Pak. Ini Pak pertanyaannya. Sama aja ya. Sama aja. Jadi tidak ada batasan maksimumnya seperti itu. Yang Oke penting ya. bisa mempresentasikan dalam 15 menit ya Pak, maksimal. Iya, iya. Nah, selanjutnya ada dari Bapak Tony Heri, untuk template presentasi bisa kami download di mana? Nanti dikirimkan lagi. Untuk yang template tadi sudah diinformasikan ya di depan. Jadi untuk ini nanti akan dikirim by email ke email terdaftar yang hadir hari ini ya, yang terdaftar, mendaftarkan. Buat teman-teman yang mendaftarkan proyeknya untuk ikut kompetisi itu otomatis nanti akan kita share, gitu ya. Jadi kalau yang belum daftar segera daftar, jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena ya ini sekalian tambahan ya, teman-teman itu ikut OpexCon itu jujur ya, itu untungnya berlipat-lipat. Bukan hanya bicara mau nyari menang atau kalah gitu kan, mau nyari menang atau tidak gitu kan, tapi pengalaman yang luar biasa loh ya.
dengan fee yang hanya segitu gitu ya, teman-teman udah bisa present, udah gitu bisa mengangkat company-nya, perusahaannya kalau menang gitu ya. Udah gitu bisa dapat sesi workshopnya gitu ya, 2 kali ya ada workshop ya, mau yang di MEC ataupun yang PDCA. Udah gitu nanti bisa ada feedback dari dewan juri, dari para master, dari para profesor, daripada ini. Apalagi kalau sampai mereka juga bisa memberikan penghargaan atas proyek Anda dengan statementnya dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi harga segitu tidak ada artinya sama sekali dari benefit yang didapat. Jadi kalau saya sarankan, kalau sama teman-teman sudah ada proyek yang kira-kira bisa maju, maju aja. Ya, Pak, tapi saya kayaknya kecil kemungkinan peluang untuk menangnya. Jangan dari sisi situnya, tapi kira-kira value apa nanti yang bisa didapat. Itu luar biasa loh Pak ya. Gitu. Oke. Ya, lanjut Bu Kalista. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Riri. Pak, izin bertanya, apakah boleh dicontohkan salah satu indikator keberhasilan proyek yang tadi ada di format slide? Pak, izin bertanya, apakah boleh dicontohkan salah satu indikator keberhasilan proyek yang ada di format slide tadi ya? Jadi ini indikator misalnya katakanlah gampangnya misalnya ya. Misalnya kalau kita bicara indikator keberhasilan proyek, contoh misalnya kalau kita bicara problem nih, yaitu penurunan reject gitu ya. Penurunan reject atau barang cacat dari produk kita. Contoh untuk manufacturing ya, contohnya seperti itu. Nah, jadi indikator keberhasilan proyeknya adalah dengan melihat misalnya katakan tren reject yang ada di proses operasional kita ya. Jadi indikatornya dilihat dari situ, yaitu apa adanya penurunan ini tingkat reject, kemudian dengan target yang berapa dan sebagainya. Itu nanti bisa ditunjukkan di sana ya. Nah, jadi indikatornya apa untuk proyek Anda ini dikatakan berhasil ya, based on targetnya apa gitu kan ya. Kemudian kalau ada indikator-indikator turunan yang lain ya, apa silakan nanti bisa disampaikan di situ. Tapi kalau untuk real contohnya untuk ininya yang sudah dalam bentuk report kita tidak bisa sampaikan gitu ya. Tapi kira-kira kayak gitu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya ada dari Bapak Ivan Fadilah. Apakah Yel-Yel dan kostum masuk dalam kriteria penilaian gold, bronze, ataukah hanya masuk penilaian kategori tim favorit? Iya, untuk IEL ini masuknya adalah di tim favorit Pak Ivan Fadilah Radiska P ya. Oke. Ya, jadi masuknya adalah di kategori tim favorit Pak. Jadi nanti tidak masuk di dalam kriteria untuk dari mulai gold sampai dengan bronze. Jadi kita intinya memberikan penghargaan juga lah buat teman-teman yang sudah semangat, yang sudah antusias gitu ya untuk mensukseskan OpexCon ini dengan keren. Karena itulah kita juga tidak menutup mata, kita juga kasih penghargaan untuk itu. Makanya ada tim favorit gitu ya. Kan lumayan, walaupun nanti misalnya nggak sampai menang dapat golnya, tapi bisa dapat tim favorit, seru juga. Paling nggak kan masuk ini juga. Kayak tadi misalnya ya, masuk juga loh di slide sosialisasi OpexCon ini ya. Itu kan gua, ya kan gitu ya kalau misalnya itu ya. Apalagi kalau sudah jadi kakek, ini dulu kakek itu yang itu di situ. Oke, ya. Silakan. Lanjut. Tidak masuk ya, tidak masuk. Oke. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Teddy Satria mau bertanya untuk kategori gold, silver, dan bronze, apakah disatukan dengan semua industri atau dipisah dengan industri lainnya? Ya, berdasarkan kategori tadi ya, berdasarkan kategori manufacturing sendiri, kemudian ada services sendiri, dan ada mining and energy. Jadi masing-masing ada goalnya sendiri. Jadi untuk kategori manufacturing misalnya katakanlah misalnya ada 100 perusahaan ya, 100 project nih manufacturing, maka goalnya nanti di 100% itu 10%-nya itu adalah goal. Dari kategori services nanti 10% tertingginya itu adalah goal. Dari kategori mining and energy gitu kan, maka 10%-nya itu adalah goalnya seperti itu. Jadi kalau totalnya ya tetap aja dia itunya seperti itu. Gitu kira-kira Pak ini. Oke, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan, belum terakhir sih, satu pertanyaan lagi dari Pak Irwan Syah. Maaf, tadi agak terlambat masuk. Materi proyeknya apa saja ya? Gimana Bu? Yang ditanya materi proyeknya apa saja? Materi proyeknya apa saja? Maksudnya gimana ya? Agak kurang jelas nih saya. Materi proyeknya apa? Materi proyeknya. Mungkin Bapak Irwan mau mengkonfirmasi pertanyaannya, boleh? Di chat lagi. Ya, jadi intinya kalau di sini agak masuk materi proyeknya
apa saja. Mungkin kalau bicara project ya, kalau projectnya terserah, itu kan tergantung dari bagaimana Bapak memilih project gitu ya. Bapak memilih. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi kalau bicara materi projectnya apa saja, silakan ya. Mau dari sisi quality, mau dari sisi productivity, mau dari sisi efisiensi, mau dari sisi apa namanya, bahkan environment ataupun apa, silakan saja ya. Bebas Anda mau memilih project tema yang mana, yang jelas yang dilihat adalah alasannya, reasonnya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Itu yang dilihat sebenarnya ya. Mau dari sisi apa saja silakan. Contoh misalnya, kenapa saya mengangkat tema penurunan reject ini? Oh, karena pertama itu adalah reject yang paling sering dikomplain oleh customer. Yang kedua, ini adalah reject yang tinggi, yang loss-nya itu bisa sampai sekian persen dari total loss dari ini kita di sini dan sebagainya. Nah, itu contohnya ya. Nah, yang penting adalah itunya. Kenapa Anda mengangkat itu? Why gitu kan? Kenapa? Triggernya apa? Latar belakang proyeknya itu apa? Itu yang dinilai. Kalau nanti yang diangkatnya adalah mengenai apa saja, silakan. Productivity, quality, delivery dan sebagainya, cost ya, dan silakan saja. Oke, silakan Mbak Kalista, lanjutkan lagi. Oke, pertanyaan tadi sepertinya sudah menekan pertanyaan terakhir sih Pak, karena sudah ada tidak pertanyaan lagi. Oke, ya, ya, ya. Berarti Oh, cukup clear nih. Ini penjelasan saya nih Mbak Kalista nih, iya mudah-mudahan. benar. Mungkin ada kesempatan lagi jika dia mau bertanya, mumpung masih ada waktu sedikit, satu pertanyaan kali ya. Ini ada juga nih, ada beberapa ya. Rank waktu project bisa sampai dengan berapa tahun ke belakang? Oh, tapi ini sudah dijawab oleh host Ya, sudah kami. dijawab semuanya. 2 tahun ke belakang ya, Pak. Nah, project yang selesai tahun 2022, 2024. Tapi ada lagi satu persyaratan ya, yaitu yang belum pernah dikompetisikan di OpexCon gitu ya. Kalau tahun 2022 tapi pernah dikompetisikan di OpexCon itu enggak boleh. Tapi kalau belum, tahun 2022 nih, Pak, tapi saya belum pernah ngikutin di OpexCon, tapi saya pernah ngikutin di ajang kompetisi yang lain, boleh, silahkan, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau sudah pernah di OpexCon, jangan maju lagi. Beda sama ekspektor itu, ya, Regina sampai 7 kali baru menang itu ya. Oke, Oke, silakan. baik, baik. Rencananya di mana Pak venue presentasinya dari Pak Beni? Gimana, gimana? Ini ada pertanyaan lagi. Rencananya akan di mana Pak venue presentasinya? Lokasi Rencananya untuk akan presentasi di mana Pak nih? Beni. Saya juga masih belum ini. Ini, Nanti coba dijawab ya. oke. Di Jakarta Manhattan. Oh iya ya, sorry. Di Manhattan, Pak, di Manhattan Hotel Jakarta. Kebetulan saya juga kemarin baru minggu lalu juga harus habis ngajar juga di sana ya. Manhattan Hotel. Oke. Dekat kok ini, bukan di IKN ya, jauh kalau di sini Jakarta ya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan. Bentar. Keaktifan anggota apakah masuk penilaian? Ya. Keaktifan anggota apakah masuk penilaian? Sebetulnya bukan keaktifan anggota, Pak. Ya. Jadi yang dinilai utama adalah si presenternya, project leadernya. Sehingga termasuk pas bertanya, misal Dewan Juri bertanya, Pak, ketika Dewan Juri bertanya nih, yang wajib menjawab pertama kali adalah si presenter atau project leadernya. Ya. Nah, jadi yang mempresentasikan si project leader, itulah dia yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan Dewan Juri. Tidak boleh langsung dikasih ke tim membernya, anggotanya. Misalnya juri nanya apa, terus langsung si presenternya bilang, ya pertanyaan ini akan dijawab oleh member anggota saya, yaitu Pak Joko misalnya, silakan Pak. Nah, itu enggak boleh. Nah, jadi kalau juri tanya, yang jawab pertama kali itu adalah si presenternya. Kalau nanti misalnya setelah presenternya menjawab dan dia merasa perlu ditambahkan oleh anggotanya, boleh. Nah, ya. Jadi yang penting si presenternya jawab dulu tuh. Ya, jawab dulu pertanyaan dewan jurinya. Kalau merasa boleh Pak Joko menambahkan mungkin dari poin yang sudah saya sampaikan, itu boleh. Ya. Nah, tapi kalau pertama kali menjawab itu harus si presenternya, seperti itu. Jadi, tapi kalau keaktifan di sini artinya memang yang harus aktif itu adalah presenternya. Ya. Kecuali kalau bicara tadi penilaian dari sisi tadi ya. Nah, jadi yang tadi ya tampilan, yel sebagai macam itu dinilai, tapi dari sisi favorit, tim favorit, bukan dari sisi yang penilaian berdasarkan kategori gold, silver dan bronze tadi. Gitu. Ini berarti lebih ke experience learning ya Pak. Oh, yang
Ini yang pertanyaannya lanjutan yang mana nih tadi, saya agak bingung ya. Oke. Kemudian, apakah ada hak paten atas karya inovasi yang dilombakan? Apakah ada hak paten atas karya inovasi yang dilombakan? Ya, kalau bisa untuk inovasi yang memang perlu dipatenkan silakan. Kadang-kadang Dewan Juri juga kita menyarankan sih, kalau memang ada yang inovasi yang kira-kira keren, bagus gitu ya, dan sebagainya, dan ternyata belum dipatenkan, silakan. Lebih bagus kalau dipatenkan gitu ya, seperti itu. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi apa ya? Sudah clear kayaknya nih ya. Oke, baik. Ya. Berarti pertanyaan tadi menandakan sesi interaksi kita telah berakhir. Terima kasih atas jawabannya Bapak Budi dan diskusinya juga. Dan terima kasih juga kepada para peserta terhadap antusiasnya dan pertanyaannya nih. Nah, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, akan ada sesi dokumentasi sedikit. Untuk itu, kepada Bapak ini boleh dong untuk on cam dan siapkan senyum terbaiknya. Nah, dokumentasi akan dipandu oleh Mas Cornel. Silakan Mas Cornel. Oke, silakan dibuka. Kameranya Baik, dibuka. terima kasih Mbak Kalista, terima kasih Pak Budi. Ya, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kameranya, tunjukkan pesonanya, cantik dan gantengnya. Tunjukkan senyum Anda. Nah, ini udah kelihatan nih kira-kira yang yakin bakal menang mana, kelihatan nih dari senyumnya nih Pak ya. Ayo, makanya berikan senyum yang terbesar. Oke, ya. Baik, kita akan 2 kali foto. Yang pertama senyum dulu Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Saya hitung sampai 3 ya. Bentar, apakah sudah terbuka semua? Ayo silahkan yang belum on cam. Nah, ini Pak Neki kan kelihatan nih dibuka maskernya tuh ya. Mirip bintang film nih Pak Neki. Baik, yang pertama senyum dulu ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, tahan. Sebentar. Baik, untuk berikutnya mungkin pose semangat boleh? Gimana tuh semangat tuh? Atau pose yang lain boleh, silakan. Atau gini? Gini aja deh, gini ya. Apa namanya nih? Sarangyo ya. Sarangyo. Boleh, silakan. Sarangyo. 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mbak Kalista, Pak Budi. Terima kasih Bapak-bapak Ibu. Thank you semuanya Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu lagi di acara OPEXCON. Oh, ini ada Pak Heru juga. Salam ketemu lagi Pak Heru Adi Siswanto. Oke ya, sampai ketemu semuanya di ruang OPEXCON. Terima kasih. Selamat mempersiapkan timnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih dari saya. Thank you juga Mbak Kalista semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Ya. Terima kasih kepada Bapak Budi dan juga semua excellent people yang telah bergabung di sesi hari ini. Kami tunggu partisipasinya di Project Competition OPEXCON ya. Salam improvement. Oke, salam improvement. Izin live.
jati diri bukanlah perkara yang mudah. Bayangan tentang masa depan kadang dibalut kekhawatiran bila tak punya harapan. Perubahan adalah langkah yang pasti, maka transformasi diri adalah hal yang kita butuhkan. Selamat datang di The New You Institute, sebuah lembaga yang mengedepankan pentingnya kesadaran seseorang memaknai hidupnya. Sebagai individu, ada saatnya kita bingung dengan visi kita. Ada saatnya kita merasa hilang arah. Ada pula saatnya kita berada di titik puncak namun merasa hampa. Remapping Life menjadi acuan bagi The New You Institute untuk membantu setiap individu menemukan kembali sosok dirinya yang baru sebagai The New You. Penemuan jati diri yang sejati adalah langkah pertama dalam mengembangkan potensi penuh seseorang. Melalui berbagai program signature dari The New You Institute, kami memberikan dorongan yang diperlukan untuk menjelajahi potensi tersembunyi, mengidentifikasi tujuan yang jelas, dan membangun kepercayaan diri yang kokoh. Action learning dan knowledge creation adalah kuncinya. Melalui pendekatan yang praktis dan berpusat pada tindakan, kami memberikan kesempatan untuk berlatih dan mengaplikasikan konsep-konsep penting dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa setiap individu adalah pemimpin. Dengan 7 Mindset dan 10 Leadership Skills The New You, kami menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan keberagaman pemikiran untuk meraih legacy yang kita impikan. Dengan menggabungkan aspirasi profesional kami dengan kreativitas yang tak terbatas, leadership, performance, dan innovation menjadi 3 pilar kami untuk mengembangkan solusi sesuai kebutuhan Anda. Dalam perjuangan kami menjangkau perubahan yang signifikan, kami mengedepankan deep learning dan contextual study serta menjaga proses perkembangan melalui continuous monitoring evaluation. The New You Institute menggambarkan perjalanan hidup seseorang menyerupai orang yang sedang mengendarai sepedanya. Diperkuat dengan fase 4H yang diaplikasikan selama program berlangsung, kami mengkombinasikan penggunaan pikiran yang terbuka, refleksi dengan hati, dan pembuatan karya kreativitas dengan tangan untuk membawa kebiasaan baru seorang The New You. Kami hadir untuk memberikan pengalaman yang bermakna dalam menyelami diri guna mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. The New You Institute, temukan potensimu, rasakan perubahan, raih kehebatan yang bermakna. Bergabunglah dengan kami hari ini dan menjadilah sosok The New You. Indonesia, negeri yang kaya akan hasil bumi, berdiri kokoh karena kegigihan berekspresi. Dalam perjalanannya kami turut mengambil peran untuk pertumbuhan bangsa. Sejak 1997, kami ada untuk Anda. Saling bersinergi, memupuk asa melangkah pasti. Tekad kami menjadi rekan terbaik bagi bisnis Anda. Mewujudkan mimpi menjadi sebuah mahakarya. Kebutuhan Anda adalah energi kami, serta mendukung Anda dalam segala aspek bisnis dan logistik. Kami percaya, koneksi yang terjalin akan semakin kuat, walau perjalanan yang ditempuh akan semakin jauh. TKB, Integrated Logistics Services.
jati diri bukanlah perkara yang mudah. Bayangan tentang masa depan kadang dibalut kekhawatiran bila tak punya harapan. Perubahan adalah langkah yang pasti, maka transformasi diri adalah hal yang kita butuhkan. Selamat datang di The New You Institute, sebuah lembaga yang mengedepankan pentingnya kesadaran seseorang memaknai hidupnya. Sebagai individu, ada saatnya kita bingung dengan visi kita. Ada saatnya kita merasa hilang arah. Ada pula saatnya kita berada di titik puncak namun merasa hampa. Remapping Life menjadi acuan bagi The New You Institute untuk membantu setiap individu menemukan kembali sosok dirinya yang baru sebagai The New You. Penemuan jati diri yang sejati adalah langkah pertama dalam mengembangkan potensi penuh seseorang. Melalui berbagai program signature dari The New You Institute, kami memberikan dorongan yang diperlukan untuk menjelajahi potensi tersembunyi, mengidentifikasi tujuan yang jelas, dan membangun kepercayaan diri yang kokoh. Action learning dan knowledge creation adalah kuncinya. Melalui pendekatan yang praktis dan berpusat pada tindakan, kami memberikan kesempatan untuk berlatih dan mengaplikasikan konsep-konsep penting dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa setiap individu adalah pemimpin. Dengan 7 Mindset dan 10 Leadership Skills The New You, kami menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan keberagaman pemikiran untuk meraih legacy yang kita impikan. Dengan menggabungkan aspirasi profesional kami dengan kreativitas yang tak terbatas, leadership, performance, dan innovation menjadi 3 pilar kami untuk mengembangkan solusi sesuai kebutuhan Anda. Dalam perjuangan kami menjangkau perubahan yang signifikan, kami mengedepankan deep learning dan contextual study serta menjaga proses perkembangan melalui continuous monitoring evaluation. The New You Institute menggambarkan perjalanan hidup seseorang menyerupai orang yang sedang mengendarai sepedanya. Diperkuat dengan fase 4H yang diaplikasikan selama program berlangsung, kami mengkombinasikan penggunaan pikiran yang terbuka, refleksi dengan hati, dan pembuatan karya kreativitas dengan tangan untuk membawa kebiasaan baru seorang The New You. Kami hadir untuk memberikan pengalaman yang bermakna dalam menyelami diri guna mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. The New You Institute, temukan potensimu, rasakan perubahan, raih kehebatan yang bermakna. Bergabunglah dengan kami hari ini dan menjadilah sosok The New You. Indonesia, negeri yang kaya akan hasil bumi, berdiri kokoh karena kegigihan berekspresi. Dalam perjalanannya kami turut mengambil peran untuk pertumbuhan bangsa. Sejak 1997, kami ada untuk Anda. Saling bersinergi, memupuk asa melangkah pasti. Tekad kami menjadi rekan terbaik bagi bisnis Anda. Mewujudkan mimpi menjadi sebuah mahakarya. Kebutuhan Anda adalah energi kami, serta mendukung Anda dalam segala aspek bisnis dan logistik. Kami percaya, koneksi yang terjalin akan semakin kuat, walau perjalanan yang ditempuh akan semakin jauh. CKB, Integrated Logistics Services.